Selamat datang di sekolah minggu pada teman. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Selamat hari Minggu. Apakah adik-adik sekarang sudah mandi? Sudah sarapan? Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan angkat pujian kita. Hari ini kurasa bahagia. Fotum dan salam. Yesus bersama kita dan pasti menolong kita. Adik-adik katakan amin. Salam dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Adik-adik katakan salam juga. Mari adik-adik kita nyanyi bersama. Dengar Dia panggil nama saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Adik-adik, kakak mau nanya nih. Adik-adik pernah nggak memaafkan teman-temannya yang pernah berbuat salah ke adik-adik? Pernah dong, karena sama seperti Tuhan Yesus, selalu memaafkan orang lain yang berbuat salah. Mari adik-adik kita angkat pujian kita dengan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah 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 indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit.
kita berdoa dan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita, Love You Jesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami pada pagi ini sehingga dapat beribadah, berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan cerita firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kakak Febri. Sertailah semoga firman yang akan diceritakan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Haleluya, amin. Halo adik-adik, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Yes. Nah, adik-adik, hari ini kakak kembali mau bercerita nih. Kira-kira mau cerita tentang apa ya? Tapi sebelumnya, yuk kita buka Alkitabnya dulu dari Matius 18 ayat 21 sampai 22. Bisa minta tolong sama mama, papa, atau kakak yang ada di rumah. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Wah, kalau dikali banyak juga ya adik-adik, 70 dikali 7. Nah, cerita kita kali ini berkisah tentang sebuah kerajaan. Nah, ceritanya seperti ini adik-adik. Suatu hari, di sebuah kerajaan yang sangat besar, seperti ini nih adik-adik, hiduplah seorang raja. Dia sangat baik dan dia sangat kaya adik-adik. Dia memberikan pinjaman atau memberikan hutang kepada rakyatnya yang hidup dalam kesulitan. Suatu saat, raja tersebut memanggil rakyat yang meminjam uang kepadanya. Seperti ini adik-adik. Nah, dia meminta kepada rakyatnya untuk mengembalikan atau membayar hutangnya. Seperti ini adik-adik. Nah, rakyat tersebut tidak bisa membayarnya adik-adik. Dia memohon kepada raja agar raja mau melunasi atau mau membantu dia melunasi hutangnya. Akhirnya, dengan berjalannya waktu, hamba atau rakyat tersebut senang adik-adik seperti ini. Kira-kira dia tersenyum kenapa ya? Nah, betul, karena hutangnya sudah dilunasi adik-adik. Jadi dia merasa bahagia atau senang adik-adik. Tapi setelah itu dia bertemu dengan temannya. Nih adik-adik, dia meminta kepada temannya untuk membayar hutangnya. Loh, padahal kan tadi dia hutangnya lebih banyak ya kepada raja. Tapi hutang kepada temannya yang sedikit saja diminta adik-adik. Sampai-sampai temannya memohon kepadanya sampai berlutut agar hutangnya bisa dibayarkan atau dilunasi adik-adik. Tapi
rakyat yang tadi utangnya dilunasi oleh raja, dia malah membawa temannya tersebut ke dalam penjara. Seperti ini adik-adik. Nah, melihat hal tersebut, teman-teman rakyat tersebut menyampaikan hal tersebut kepada raja. Raja, tadi raja kan sudah melunasi hutang ya kepada rakyat, tapi dia malah meminta temannya untuk melunasi hutangnya. Malah temannya itu dimasukin ke dalam penjara, raja. Raja akhirnya berpikir dan ia memanggil rakyat tersebut. Nih, seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik, karena rakyat yang tadi sangat jahat, dia mempunyai hutang banyak, tetapi temannya yang mempunyai hutang sedikit, ia masukkan dalam penjara. Akhirnya, raja sangat marah dan dia menghukum rakyat tersebut dengan memasukkan rakyat tersebut ke dalam penjara. Nah, demikianlah cerita kita adik-adik. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita sambil menyanyikan lagu pujian kita, Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa sepakat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sangat bahagia hari ini, hari Minggu. Kembali kami menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang disampaikan oleh kakak-kakak kami sebagai ibu guru sekolah minggu di jemaat kota. Kami sangat bahagia mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami. Dan hari ini kami semua berdoa buat semua kami anak-anak sekolah minggu. Kami percaya Tuhan Yesus menyayangi kami, baik kami yang masih sekolah, yang masih belajar di rumah, di sekolah. Kami sudah boleh mengikuti ujian di sekolah, dan kami percaya kami akan mendapatkan nilai yang baik. Kami juga bersyukur ya Tuhan, ada teman-teman kami yang boleh berulang tahun, Tuhan tambahkan usia setahun lagi. Dan banyak hal yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, juga memberikan kesehatan, kasih sayang bagi mama, papa, kakek, nenek, orang tua kami, dan saudara kami yang lainnya. Dan saat ini kami bahagia karena boleh mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan kami berdoa jika Tuhan mengendaki, mungkin minggu depan kami sudah bisa beribadah di gereja secara bersama-sama. Ya Tuhan, kami juga bahagia boleh memberikan persembahan syukur, yang mana persembahan itu akan dipergunakan dengan baik. Kami doakan kakak-kakak sekolah minggu kami agar dengan selalu sabar mengajar kami tentang kasih sayang Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa negara ini, Indonesia secara khusus, dalamnya kami percaya Tuhan Yesus mengasihi bangsa negara ini. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Petunjuk hidup baru diambil dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?"
Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali." Mari adik-adik kita angkat pujian kita. Kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali, 7 kali. Segenap hatimu. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali, 7 kali. Segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali, 7 kali. Segenap hatimu, segenap hatimu, segenap hatimu. Adik-adik, Tuhan selalu memanggil kita agar kita selalu menurut sesuai kehendak-Nya. Marilah kita menuruti sesuai firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu melihat kita, dan selalu menyayangi kita. Adik-adik katakan, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, yuk kita nyanyi sama-sama lagu Bila Roh Allah Ada. Adik-adik, sekarang kita akan melakukan aktivitas. Jadi aktivitas hari ini ada 2 aktivitas. Apakah adik-adik di rumah sudah ngeprint aktivitasnya? Nah iya, kalau misalnya adik-adik di rumah sudah ngeprint, sekarang kita akan melakukan aktivitasnya. Tapi bagi adik-adik yang belum ngeprint, bisa minta tolong sama mama, papa, atau kakak-kakaknya untuk ngeprint aktivitasnya yang telah dikirimkan di grup WhatsApp sekolah minggu. Nah, aktivitas yang pertama itu di sini untuk kelas balita.
Jadi di sini untuk kelas balita kita akan mewarnai gambar yang telah disediakan. Nah, adik-adik bisa mewarnai bebas. Mau misalnya di sini ada gambar love, bisa mewarnai warna merah atau warna biru, sesuka hatinya adik-adik. Nah, kalau di sini ada gambar perempuan, terus ada gambar laki-laki memegang papan tulisan forgiving make us happy. Nah, adik-adik di rumah silakan mewarnai gambarnya. Terus untuk aktivitas yang kedua, untuk adik-adik kelas kecil. Nah, adik-adik kelas kecil bisa nge-print juga aktivitasnya, lalu digunting kerangka orang-orangnya. Nah, di mana kerangka orang-orang ini mereka saling berpegangan teguh dalam kasih. Nah, kalau kita saling berpegangan teguh, maka kita akan selalu bahagia bersama-sama selalu. Nah, adik-adik selamat beraktivitas. Adik-adik di rumah, apakah aktivitasnya sudah dikerjakan? Nah, adik-adik, aktivitas kakak untuk kelas balita kayak gini nih. Adik-adik di rumah bisa melihat. Nah, adik-adik di sini kan ada tulisannya forgiving make us happy. Adik-adik tahu nggak artinya? Nah, benar sekali. Jadi maksud dari tulisan ini, ketika kita saling memaafkan, kita akan selalu bahagia. Nah, untuk adik-adik kelas kecil, aktivitasnya itu kayak gini. Nah, adik-adik di rumah sudah menggunting aktivitasnya. Aktivitas kakak tuh jadinya kayak gini nih, saling berpegangan biar tetap selalu bahagia. Nah, oke adik-adik, demikian aktivitas kita hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, ada kabar gembira nih buat adik-adik yang ada di rumah. Nah, mulai minggu depan tanggal 19 Juni 2022, Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Kota akan mengadakan ibadah sekolah minggu secara onsite. Nah, jadi buat adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa mempersiapkan dirinya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara onsite di gereja. Untuk informasi lebih lanjutnya akan disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu melalui WhatsApp group di kelas masing-masing. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah onsite minggu depan. Dadah!